Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil. Saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian pada saat ini untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian berita pengharapan bahwa kita tetap masih ada harapan hidup. Dan khususnya pada hari Minggu ini kita masih merayakan seputar hari Pentakosta. Bulan Mei ini kita merayakan hari Pentakosta, dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang kedua untuk bulan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah-Mu khusus untuk kami saat kami merenungkan firman Tuhan tentang pekerjaan Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya Roh Kudus juga bekerja di antara para pemirsa yang menyaksikan program ini, sehingga semua kami diberkati dan mata kami dikuasai oleh Roh Kudus, hati kami dikuasai oleh Roh Kudus, telinga kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga pada hari Minggu ini hamba dikuatkan, diberi anugerah oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di bawah urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 4, sebenarnya ayat 16 sampai ayatnya yang ke-30, tapi kita baca ayat 18 dan 19 saja.
Saya membaca firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan katakan demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Saudara pemirsa, ketika Yesus naik ke surga, nanti kita akan rayakan minggu depan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Allah Bapa mengutus Roh Kudus. Ia disebut dengan nama Roh Penghibur dan Roh Penolong. Oleh karena itu, pada saat ini kita melihat bagian dari pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Tadi dalam firman Tuhan tadi dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus di bawah urapan Roh Kudus itu memberitakan Injil katanya. Injil artinya kabar baik. Saudara sekalian, kalau saudara mau melihat hari-hari baik, perhatikan baik-baik saudara pemirsa, kalau saudara mau melihat hari-hari baik, maka hiduplah dengan kabar baik. Alkitab ini saudara sekalian disebut Injil kabar baik. Memang yang disebut Injil yang tertulis ini itu keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi secara keseluruhan Alkitab ini disebut kabar baik. Nomor satu saudara sekalian, sudah lepas dari kabar buruk. Sekarang kalau sudah melihat media sosial misalnya, atau mendengar berita di televisi, itu berapa banyak bunyi kabar buruk. Tetapi Alkitab kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberitakan kabar baik untuk kita semua. Oleh sebab itu, mulai hari ini lebih banyaklah baca Alkitab daripada baca yang lain. Lebih banyaklah nonton, saudara sekalian. Begitu banyak sekarang siaran langsung lah, video streaming lah, renungan-renungan yang dimuat dalam media sosial saudara sekalian, dalam genggaman saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari lebih banyak hidup dengan kabar baik, supaya pikiran kita, hati kita dilepaskan daripada kabar buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, kata firman Tuhan di sini berkali-kali dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara perhatikan, Yesus datang di bawah urapan Roh Kudus, katanya Ia datang kepada orang-orang miskin. Di sini bukan hanya miskin materi, tapi miskin nilai-nilai hidup. Miskin, saudara sekarang perhatikan dalam berita-berita, miskin etika dan moral, miskin pola dan gaya hidup, miskin tutur kata dan tingkah laku. Sudah mendengar misalnya hasil survei bahwa kita di Indonesia itu yang dianggap paling kurang sopan menggunakan media sosial. Saya tidak mau hidup dengan survei, tetapi di sini kabar baiknya apa? Tuhan Yesus datang kepada orang-orang miskin yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau saudara mau jadi kaya, datanglah kepada Yesus. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa yang lain, ya sebenarnya saya tidak mau gunakan bahasa lain, tapi apa boleh buat, harus gunakan itu. Dikatakan itu Tuhan berkuasa change of your mind. Mind artinya pikiran dan perasaan kita. Jadi Tuhan berkuasa untuk mengubah mind kita, pikiran dan perasaan kita. Dari miskin tadi menjadi kaya. Kaya bagaimana?
kita punya etika dan moralnya Yesus. Kita punya pola dan gaya hidupnya Yesus. Kita punya tutur kata dan tingkah lakunya Yesus. Salah satu, buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah pola dan gaya hidup Yesus. Sifat dan tabiat Yesus. Dari mana kita dapat? Dari Injil, dari Alkitab. Saudara pemirsa, itu yang kata firman Tuhan, kedatangan Yesus untuk melakukan itu bagi kita semua. Ya. Yang ketiga, katanya bagian terakhir dikatakan bahwa ya, untuk beritakan pembebasan kepada orang tawanan, untuk supaya kita yang terikat dilepaskan oleh Tuhan dari ikatan kutuk, penglihatan bagi orang buta, kita tidak bisa melihat terang daripada Tuhan, tidak bisa melihat jalan ke depan. Melalui urapan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus, kita bisa melihat ke masa depan, membebaskan orang tertindas. Kita stres dalam dunia ini, apalagi masih tetap menghadapi tekanan karena virus Corona ini, saudara sekalian. Kemudian apa? Ini yang luar biasa. Untuk memberitakan tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Tahun Yobel itu artinya apa? Ada nyanyian yang mengatakan di tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Jadi hidup kita betul-betul punya Yobel, ya, atau bahasa lain Jobelium, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak kita, kalau kita tahu tahun ini adalah tahun Yobel, maka kita pasti, saudara sekalian, pasti kita tidak ragukan lagi bahwa hidup kita itu memandang ke masa depan dengan tersenyum. Hari ini pesannya adalah, mari serahkan hidup kita kepada Yesus, terimalah Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup kita pasti akan bisa tersenyum menghadapi masa depan. Bebas dari rasa takut, rasa khawatir kepada virus ini. Ya. Saya yakin bahwa virus ini juga, ya memang saya yakin bahwa ini datang dari iblis. Tetapi saya yakin juga ini membuat mata kita Tuhan buat tertuju kepada Tuhan. Tidak ada harapan lain. Tidak ada harapan lain. Berharap kepada Tuhan, pandang ke masa depan. Inilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jamah hati setiap pemirsa dan kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Beri kami buah Roh Kudus, beri kami karunia Roh Kudus. Buka mata kami yang tertutup untuk melihat ke masa depan, bahwa tahun-tahun di depan kami adalah tahun Yobel. Tahun ini pasti lebih baik dari tahun kemarin bersama dengan Yesus. Tahun depan pasti lebih baik daripada tahun ini. Itulah pengharapan kami kepada Tuhan dan berita yang kami dengar hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.